Oke, kembali jumpa dengan pelajaran teknik alat ukur. Selamat siang kepada anak kami sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba kembali mengulang pelajaran alat ukur, yang mana pada alat ukur pada TBSM, teknik bisnis sepeda motor, yang dipergunakan pada bengkel Honda. Yang mana alat ukur ini kita lihat ada di sini yang namanya identifikasi alat jenis-jenis alat ukur mekanik, pneumatik, dan elektrik. Kalau untuk alat ukur yang disebut dengan Mister Baja atau disebut dengan steel ruler, itu sudah anak kami pelajari di SD SMP, bahwasanya itu adalah yang disebut dengan Mister. Ada Mister Baja. Perbedaannya dengan Mister Plastik, dia terbuat dari baja, itu cuma perbedaannya. Dan penggunaannya juga di situ ada milimeter, ada sentimeter, dan ada inci. Kemudian alat ukur yang kedua yang digunakan pada TBSM itu adalah pilar gig. Yang mana pilar gig ini fungsinya adalah untuk mengukur kerenggangan atau dalam bahasa Inggris disebut clearance antara piano-piano klep dengan ujung klepnya atau pangkal klepnya, yaitu kita pergunakan di sini. Kita lihat ada tabel khusus untuk Honda. Ini adalah kami di bengkel ataupun kita dalam teori sudah dicatat sebagian, nanti dicatat lagi. Contohnya umpamanya kita ambil di sini sepeda motornya Karisma dengan ukuran celah klep in-nya atau masuk intake manifold 0,03 mm, sedangkan untuk exhaust manifoldnya atau untuk buangannya kita dipakai 0,03 mm sama, dan toleransinya adalah plus min 0,01 mm. Nah, semua kita lihat di sini, semua sepeda motor sudah yang brake Honda sudah ada di sini cara klepnya. Ini anak kami nanti bisa di copy, ambil dari YouTube ini pun jadi, kalau di dalam bengkel pun jadi. Kemudian ada yang ketiga yang dipergunakan alat ukur jangka sorong atau disebut dengan vernier caliper. Banyak sebenarnya namanya ini, jangka sorong ini. Ada sigmat, ada vernier caliper, ada jangka geser, ya. Banyak, yang mana fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam suatu benda, diameter luar suatu benda, dan kedalaman suatu benda. Dan dapat kita lihat di sini, ada ketelitiannya, ada sebenarnya 3, yaitu 0,01, 0,02, dan 0,05. Dapat kita lihat di sini gambar daripada mikrom jangka sorong atau sigmat. Kita lihat di sini bagian tanduk atas disebut inside Zeus atau rahang bagian atas, yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam benda kerja. Kemudian outside Zeus atau rahang ini, rahang yang di bawah ini, fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar suatu benda kerja. Kemudian ada clamp screw, yaitu pengunci, yang mana fungsi pengunci nanti setelah benda kerja kita ukur, maka dapat kita kuncikan. Kemudian ada silinder. Silinder itu adalah jalur atau jalan untuk rahang gerak ini. Vernier skala atau skala vernier, ya, disebut dengan skala Nunes juga. Kemudian main skala itu skala utama, yang ini ukuran milimeter, yang mana kita ketahui bahwasanya kalau 1 cm itu sama dengan 10 mm, dan kebalikannya 1 cm sama dengan 10 mm, ya. Kalau kita lihat di sini, kemudian di sini ada yang disebut depth bar. Depth bar ini adalah dipergunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu lubang benda kerja, kedalaman lubang benda kerja. Dapat kita lihat di sini, dapat mengukur diameter, juga dapat mengukur kerenggangan, juga dapat kita pakai. Ini juga, ini kita lihat di sini depth bar untuk mengukur diameter dalam. Dan untuk pembacaan jangka sorong, ketelitian 0,02 dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Ciri-cirinya adalah setiap garis yang ada skala Nonius atau skala Vernier ini, dari 0 sampai ke 1 ini ada 5 garis.
ada 5 garis, ya, ada 5 garis dia. Setiap angka ke angka ada 5 garis, itu menandakan bahwa sigmat itu adalah 0,02, karena 2 kali 5 sama dengan 10. 0,010, ya, kita lihat di sini 0,10, ya. Sedangkan yang warna biru, garis yang warna biru ini adalah ukurannya tetap 1 mm. Seperti kita ketahui bahwasanya untuk membaca jangka sorong atau sigmat yang ada pada skala Vernier angka 0 sejajar dengan salah satu garis di angka atau skala utama ini, itulah ukuran utamanya. Apabila dia belum tepat pada garisnya, maka dia pakai koma. Contoh ini alat ukurnya ini yang kita lihat ini tunjukkan oleh 9, tapi dia belum sejajar dengan garis 9. Dia lewat sedikit, maka kita carilah komanya. Ini 5, ya, 5 garis kan, 10, 11, 12, 13 garis kali 0,02, berarti sama dengan 0,26. Maka dapat kita lihat di sini 9 ditambah 0,26 sama dengan 9,26 mm. Ya, kita lihat di sini ya. Ini yang ada garis-garis bulatnya ini cara membacanya. Kemudian pada pembacaan yang kedua kita lihat di sini sama cara membacanya, ini garisnya berapa? Kita lihat di sini 17, ya. Dia belum pas di angka 17. Belum pas kan? Maka kita hitunglah berapa komanya, kita hitung 5, 10, 15, 20. 20 garis. Ketepatan di sini ada angka 4, berarti 40. Ya, berarti 20 kali 0,02 sama dengan 0,4 atau 0,40. Maka dapatlah hasilnya 17,40. Kita lihat ini kan, 17,40 mm. Kita lihat atas ini garis yang ini. Apabila salah satu garis yang di bawah ini sejajar dengan salah satu garis di atas, maka itulah yang komanya. Tapi yang kita hitung angka merah ini, bukan yang biru untuk koma. Sedangkan skala utama kita lihat yang biru. Apa ini semua kan? Nah, ini kita lihat skala utama adalah A. Ini 17. Kemudian skala Vernier atau skala Noniusnya itu 20 kali 0,02 sama dengan 0,4. Maka hasilnya adalah, atau 0,40 ini kan, hasilnya adalah 17,40. Oke, itulah untuk pembacaan di ketelitian sigmat ketelitian 0,02. Itulah ciri-ciri yang tadi, setiap garis yang di bawah ada 5, angka ke angka ada 5. Sedangkan nanti untuk yang berikutnya kita lanjutkan di bengkel nanti. Udah anak-anak kamu mungkin sebagian rata-rata sudah tahu. Kemudian ini adalah sigmat yang ketelitian 0,05, itu berbeda. Setiap angka ke angka garisnya ada 1 di tengah. Kenapa? Karena 0,05 kali 2, ya, 0,05. Berarti kalau 2 kali 0,05 sama dengan 10, ya, atau 0,10. Oke, dapat kita lihat di sini contohnya, pembacanya sama, cuma pengkaliannya aja yang berbeda di skala Vernier atau skala Nonius ini. Kalau di sini kita lihat, ini dia 5, 9. 9 belum sejajar betul, dia lewat. Ada berapa garisnya? 1, 2, 3. Berarti skala utama 9, skala Vernier 3 kali 0,05 sama dengan 0,15. Maka kita jumlahkan 9,15. Nah, ini garis 3 ini. Hitung aja garisnya. 1, 2, 3 dikali 0,05. Biar agak lebih mudah, kali 5. Ya, kali 0,05 atau kali 5 sama dengan 15. Atau 0,15. Oke, ngerti di situ? Kalau kurang paham-paham juga nanti bengkel silakan. Kemudian ada contoh kedua, masih skala 0,05 atau ketelitian 0,05. Sini kita lihat angka 0 ini menunjukkan garis 6 berapa? Garis 16, ya. 15, 16. Skala utama. Kemudian skala Noniusnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 0,05 sama dengan 0,35. Setelah dapat 7 kali 0,05,
0,35, maka kita jumlahkan. Dapat ini 5, ini 3, kemudian dapat ini masih tetap 16. Berarti ketelitiannya adalah ya, atau pembacaan jangka sorong ini adalah 16,35 mm. Ini ketelitian 0,05. Kalau nanti kurang paham, kita pelajari di bengkel lagi, tapi anak kami agar ini disimak di YouTube SMK Taruna Padang Sidimpuan. Kemudian masih masuk kita ke alat ukur yang keempat, yaitu outside micrometer atau mikrometer luar, yang mana ada yang jenis-jenis mikrometer berdasarkan batas ukurannya 0 sampai 25 mm, kemudian ada sampai 25 sampai 50, ada 50 sampai 75 mm, tergantung kebutuhan yang akan kita pergunakan, tapi cara membacanya sama. Cara membacanya sama dia. Kita lihat di sini ada gambar daripada mikrometer, ya, mikrometer luar atau mikrometer skrup namanya ini. Ada frame atau rahang tetap, ada spindle atau poros bergerak, kemudian ada slab tabung utama, ada trimbel, ada tabung putar, kemudian ada klem atau pengunci, ada premi atau disebut rangka yang bengkok ini. Kemudian ada richet. Richet ini adalah fungsinya untuk mengetahui bahwasanya kalau kita sudah penuh di sini mengunci, maka bagian belakang ini akan bunyi recet. Maka disebut namanya recet. Recet yaitu berarti ini sudah penuh. Penuh dalam arti kita pengukuran kita itu sudah penuh, sudah pas untuk mengukurnya. Jadi mikrometer ini juga sudah Bapak jelaskan di bengkel, tapi di sini juga kita perlu ketahui cara membacanya itu agak-agak rumit sedikit. Kita lihat di sini. Pada skala slab atau skala utama ini ada angka di sini, kita lihat 6. 6 ini berarti kita lihat di sini di B 15. 15 ini harus dikali 0,01. Ya, dikali dengan 0,01. Maka setelah ini dikali dengan 0,01, kita dapat di sini angka skala slipnya 6. B, tabung putarnya ini dikali dengan 0,01, maka trimbel 0,15. Dapat dia 0,15, maka kita jumlahkan dapatlah dia 6,15. Gampang kan cara membacanya? Ya. Di tabung utama atau disebut dengan slab menunjukkan angka 6. Kemudian komanya kita lihat di sini pas garis yang sejajar ini. Dapat ini nampak garis yang sejajar ini atau B ini atau skala trimbel, maka dapat dikalikan dia 15 dikali 0,01. Jangan lupa tetap dikali 0,01. Maka dapat dia 0,15 sehingga hasil pengukuran itu adalah 6,15 mm. Oke. Oke, contoh yang kedua, kita lihat di sini. Ini berbeda lagi, tapi sama. Apa bedanya Bapak? Apa samanya? Ya, sama-sama di skala utama, sama-sama tabung putar. Nah, di sini kita lihat 5 ya. 5 ini ya. 6,5 ya. 6,5 ini yang kelima ditambah dengan 50, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, tambah dengan 14. Tambah dengan 14. Berarti ukuran utama tadi 6,50 ditambah dengan 14. 10, 11, 12, 13. 14 ini harus kita kalikan dulu dengan 0,01. Ya, harus kita kalikan dulu dengan 0,01. Maka dapatlah dia 0,14. Maka ukurannya dapat kita hitung. 6,50 ditambah 0,14, maka didapatlah dia 6,64 mm. Itulah angka yang ditunjukkan oleh mikrometer ini. Oke? Karena ini 6, ya, ini 5, 6, ini 0,50. Kemudian harus kita hitung lagi dengan menggunakan tabung putar ini atau disebut dengan trimbel ini adalah 14 garis kali 0,01 baru kita jumlahkan. Maka dapatlah dia 6,64. Kemudian kita lihat di alat ukur yang berikutnya adalah
inside micrometer. Ini maksudnya mikrometer dalam, sama cara membacanya juga nanti akan sama. Kemudian ada disebut dengan kunci torsi. Ya, kunci torsi atau momen. Dapat kita lihat di sini. Ini dapat kita lihat tegangannya, kita lihat di sini 7,5 Nm ini Newton meter, ini kita lihat di sini ada kekuatannya, daftar tabelnya, tabel kekuatan daripada suatu mur dalam kitab pengunciannya. Ini nanti kita dapat praktekkan di bengkel, bahwasanya penguncian daripada baut mur itu dapat kita lakukan dengan menggunakan kunci torsi atau disebut dengan kunci momen. Kita lihat di sini torsinya atau kekuatannya. Kemudian ada disebut lagi dial gauge atau dial indikator, yang mana fungsinya ini adalah untuk mengukur kerataan permukaan bidang datar. B. Kerataan permukaan serta kebulatan poros. Dan kerataan permukaan dinding silinder. Ini disebut dengan dial indikator atau dial gauge, yang mana cara membacanya juga dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Ya, dapat kita lihat, kita tinggal membaca angka di sini. Ya, contohnya di sini agak kurang jelas memang nampak, tapi inilah cara membacanya. Untuk membaca ini memang kalau melalui media YouTube ini anak-anak kami mungkin kurang mengerti nantinya. Akan kita laksanakan ini di bengkel atau di episode berikutnya. Kemudian ada lagi ini yang disebut dengan dial indikator juga, ya, bagaimana mengukur kebulatan poros, ya. Kemudian ada silinder gauge. Ya, silinder gauge ini fungsi untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda, ya. Ini juga nanti anak-anak kami mungkin belum tahu alat ukurnya. Nanti akan kita tunjukkan di bengkel. Nah, sama dengan ini juga, bagian-bagian daripada silinder gauge. Dan kami harus pelajari ini. Nanti di bengkel kita pelajari juga. Ya, terdiri atas 6 buah dengan panjang masing-masing 60 mm, 50 mm, ya. 55 mm, 50 mm, 45 mm, 40 sampai 35 mm. Itu dia kepanjangannya. Kemudian kita lihat di sini cara menggunakannya, bagaimana mengukur suatu blok. Ya. Cara penggunaan silinder, masukkan bidang sentuh yang berada ke dalam lubang silinder. Ini dia caranya begini. Maka kita akan ketahui nanti kerataan atau lari daripada, atau apakah si bagian sebelah dinding mana yang akan aus, nanti kita akan ketahui. Kemudian kita lihat di sini lagi caranya. Ini harus dipraktekkan langsung di bengkel, bagaimana cara menggunakan ini silinder gauge untuk mengukur atau diameter silinder, apakah lari atau tidak. Nah, ini dia. Kemudian ada yang disebut dengan alat ukur pneumatik kompresor gauge, mengukur tekanan kompresi pada silinder. Ya, berapa ukuran tekanan yang ada pada blok silinder, dapat kita pergunakan alat ukur dengan compression gauge. Ini mungkin nanti ada di bengkel-bengkel teknik sepeda motor kita atau teknik bisnis sepeda motor sudah ada yang tersedia. Kemudian ini sama juga, yaitu fungsi mengukur tekanan angin dalam ban. Ini untuk mengukur angin dalam ban, udah biasa mungkin anak kami di tukang-tukang tempel ban sudah banyak ini kita lihat. Berapa angin yang dibutuhkan pada ban itu, nanti akan kita buat tabelnya. Kemudian ada alat ukur elektris multimeter, fungsinya mengukur besaran kelistrikan komponen tegangan arus tahanan, ya, yaitu tegangan, ya, kuat arus dan tahanan, atau disebut dengan volt, atau apa disebut dengan multimeter, atau disebut dengan amperemeter, ya. Mana ohm adalah untuk mengukur tahanan, volt adalah untuk mengukur tegangan, amperemeter untuk mengukur kuat arus, ya. Kita lihat di sini, ini cara menggunakannya lebih gampang lagi karena ini memakai digital, multimeter digital. Kalau kita pakai berapa, apakah arusnya berapa besarnya atau hidup atau tidak, dapat kita lihat dengan menggunakan atau menghubungkan tombol positif, ya, ke voltase, dan tombol negatif pergunakan untuk tes LED, ya. Kita lihat lampu. Kita lihat di sini ada 2 coknya. Kita pergunakan yang ini alat fungsi pengukuran voltase DC. Kita paskan ke DC, kemudian baru kita lihat berapa ukurannya. Nanti akan kita praktekkan di bengkel lebih selanjutnya. Itulah kira-kira anak-anak kami
pelajaran ataupun alat ukur yang wajib diketahui oleh anak-anak kami yang belajar ataupun mengambil jurusan teknik bisnis sepeda motor. Mudah-mudahan anak kami ada gunanya video ini. Tolong ditonton dan di-share agar kawan-kawan kita juga mengetahuinya. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kekurangan, mohon maaf. Dan yang kurang jelas nanti akan kita perjelas di luring atau tatap muka di bengkel. Demikian untuk hari ini. SMK Bisa, Terunajaya, tetap semangat walaupun masih dalam keadaan COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cereo.